Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Melihat atau memastikan kualitas dari para pemain secara individu. Masih Donitri di sana, butuh support dia, dan Donitri, Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Korea Selatan dan pengakuan Edan Indras Jafri usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat lewat thumbnail dan judul video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia U20 lengah di menit awal babak pertama lawan Korea Selatan di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Indonesia kebobolan menit 3 lewat sepak pojok. Sayang, Indonesia lengah di menit-menit awal. Indonesia kebobolan di menit 3. Gol berawal dari sepak pojok Kim Dong-min. Sepak pojok itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Shin Min-ha. Indonesia tertinggal 0-1. Timnas Indonesia seringkali kalah duel 1 lawan 1 dari Korea Selatan. Timnas Korea Selatan U20 kembali membobol gawang Timnas Indonesia U20 di menit ke-24. Tembakan terarah Kim Tae-won dari dalam kotak penalti mengarah tepat ke sudut gawang di luar jangkauan Ikram Al-Ghifari. Timnas Indonesia kembali kebobolan lewat tendang pojok pemain Korea Selatan. Timnas Indonesia ketinggalan 3-0 di babak pertama. Berita kedua, kekalahan Timnas U19 Indonesia dari Korea Selatan U19 pada pertandingan terakhir. Seoul Cup 2024 menyisakan kekecewaan mendalam bagi pelatih Indras Jafri. Dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan, Indra secara terbuka mengungkapkan bahwa beberapa pemain tidak bermain dengan lepas dan tidak sepenuhnya mengikuti arahan yang telah diberikan oleh tim pelatih. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, baik dari segi taktik maupun mental. Namun, pada akhirnya, saya melihat beberapa pemain tidak mampu tampil lepas di lapangan dan tidak menjalankan instruksi dengan baik, ujar Indras Jafri dengan nada kecewa. Indra menambahkan bahwa situasi ini cukup memprihatinkan, terutama karena tim telah melakukan persiapan yang intensif sebelum turnamen ini dimulai. Sejak awal kami sudah menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan taktik, terutama ketika menghadapi tim sekelas Korea Selatan yang memiliki kemampuan teknis dan fisik di atas rata-rata. Sayangnya, beberapa pemain sepertinya tidak fokus dan gagal memahami situasi di lapangan. Tambahnya, meskipun begitu, Indra tetap memberikan apresiasi kepada pemain yang telah bekerja keras dan menunjukkan perkembangan selama turnamen. Ia berharap kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh tim untuk memperbaiki diri ke depannya. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah turnamen ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit dan belajar dari kesalahan ini agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Pungkasnya, ada kejadian tak terduga saat Timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Tas striker skuad Garuda Dimas Drajat hilang. Latihan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini digelar pada Sabtu, 31 Agustus 2024, sore WIB. Namun, setelah menjalani latihan, kejadian tak menyenangkan terjadi. Saat para pemain Timnas Indonesia mencoba meninggalkan lapangan, terlihat ada pemain yang panik. Setelah latihan, beberapa pemain terlihat berjalan menuju bus untuk kembali ke hotel. Akan tetapi, saat itu terlihat Ramadan Sananta terlihat panik mencari tas miliknya yang sebelumnya ia letakkan di tribun penonton. Bahkan saat Ramadan Sananta mencoba dihentikan oleh bolasport.com untuk wawancara, ia masih panik. Pemain Persis Solo tersebut mengatakan bahwa ia mencari tasnya yang hilang. "Jangan saya mau cari tasku dulu," ujar Ramadan Sananta. Namun, setelah pergi ke bus diketahui tas Sananta terbawa oleh Dimas Drajat. Akan tetapi pencarian belum berakhir.
dan staf timnas Indonesia turun dan mencari tas lagi. Saat coba ditelusuri ternyata yang kehilangan tas Dimas Derajat. Diketahui di dalam tas itu ada barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Dengan begitu, staf pun masih sibuk mencari dari berbagai sisi lapangan hingga tribun penonton. Akan tetapi, tas Dimas Derajat tersebut belum ketemu juga. Situasi ini bahkan membuat pemain menunggu lama di dalam bisa, karena pencarian masih dilakukan oleh staf. Bahkan staf PSSSI ada yang mengecek di kamera beberapa wartawan untuk mengecek posisi tasnya masih ada di tribun sejak kapan. Kehilangan tas ini bisa dibilang karena pengamanan yang ada buat timnas Indonesia tak seketat biasanya. Padahal, latihan timnas Indonesia ini memang selalu menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, tak sedikit yang datang menyaksikan langsung latihan timnas Indonesia. Namun, keamanan yang ada ternyata cukup longgar dan tidak seketat biasanya. Apabila biasanya latihan timnas Indonesia ada pengamanan yang ketat. Bahkan wartawan yang akan memasuki area lapangan biasanya dicek dengan ketat kartu identitasnya. Akan tetapi, kali ini tak ketat, penonton pun bisa sangat dekat dengan lapangan dan tribun pemain timnas Indonesia. Yang di sana terdapat barang-barang milik penggawa Garuda. Shin Tae-yong mengakui bahwa pelatih Arab Saudi Roberto Mancini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Kendati demikian, dirinya tetap optimistis jelang bentrokan kedua tim pekan depan. Sebagaimana diketahui, Mancini saat ini bertugas sebagai nahkoda timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi akan bentrok dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Jumat, 6 Agustus 2024, dini hari WIB. Jelang duel tersebut, Shin Tae-yong justru memberikan apresiasi kepada calon lawannya. Dia mengatakan bahwa Mancini merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Apalagi di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak. Ucap Shin Tae-yong kepada awak media seusai sesi latihan di Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap optimistis jelang laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Menurut dia, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Meskipun skuad Garuda menghadapi tim kuat dengan pelatih hebat dan juga harus bermain di kandang lawan. Tim mereka, Arab Saudi, bagus, tetapi bola itu bundar. Untuk itu, persiapan kita harus lebih fokus dan lebih baik lagi, tegas Shin Tae-yong. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai selesai pertandingan kita harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Apalagi ini laga tandang, tambahnya. Setelah laga tandang kontra Arab Saudi, timnas Indonesia akan langsung melakoni laga tandang melawan Australia. Duel tersebut rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.